Kabut pagi masih menyelimuti lembah Intan Jaya saat suara tembakan pertama memecah keheningan. Jeritan burung-burung yang terkejut bersahutan, dan aroma mesiu menguar di udara. Di tengah hutan lebat yang hanya dikenal oleh mereka yang tumbuh bersamanya, bentrokan brutal pecah antara pasukan elit TNI dan puluhan anggota OPM yang tengah berpindah markas. Letkol Damar, komandan operasi, berteriak dari radio komunikasi, posisi silang. Jangan beri mereka ruang untuk mundur. Suaranya tegas, tapi matanya menyiratkan kecemasan. Ia tahu, pagi ini bukan bentrokan biasa, ini akan jadi pagi berdarah. Ledakan granat menghantam batang pohon besar, mengoyak keheningan seperti gergaji pemecah nyawa. Pasukan TNI bergerak dalam formasi cepat, menyusup melalui semak belukar dengan wajah penuh lumpur dan tekad membara. Di seberang sana, anggota OPM, dengan senapan serbu dan RPG yang tak lazim, melawan mati-matian. Mereka bukan pemuda desa bersenapan rakitan. Mereka terlatih, disiplin, dan bersenjata modern. Dari mana mereka dapat ini? Batin Letkol Damar saat melihat seorang OPM mengisi ulang peluru FN Scar, senapan asal Belgia yang biasanya hanya dipegang pasukan NATO. Selama 4 jam penuh, hujan peluru tak pernah berhenti. Teriakan, raungan, dan pekikan tertembus peluru menggema di antara pepohonan. Ketika suara terakhir senyap dan hanya suara daun-daun berguguran yang tersisa, 18 tubuh anggota OPM tergeletak kaku di tanah yang kini berlumur darah dan abu mesiu. Beberapa dari mereka masih menggenggam senjata dengan jemari kaku, seolah tak percaya mereka kalah. Di tengah jasad-jasad itu, Letkol Damar berdiri terpaku, bukan karena kemenangan, tapi karena rasa curiga yang semakin menebal di dadanya. Tim penindak TNI mulai mengamankan lokasi. Tapi apa yang mereka temukan di antara ransel-ransel para separatis, membuat semua terdiam. Ada laptop militer tahan banting berlabel buatan Jerman, alat komunikasi satelit dengan akses ke kanal diplomatik yang dienkripsi, serta uang tunai dalam pecahan dolar Singapura dan euro. Benda-benda itu bukan hasil rampasan atau pasar gelap lokal, ini distribusi terstruktur. Ini bukan pemberontakan lokal, ini ada sponsor besarnya, ujar Sersan Mayor Togar Liri, sambil memeriksa salah satu alat komunikasi. Di dalam saku salah satu jasad, ditemukan peta topografi digital Papua dengan tanda koordinat yang mengarah ke wilayah tambang bawah tanah milik perusahaan asing. Letkol Damar menyipitkan mata, mereka bukan cuma ingin merdeka. Mereka ditugaskan untuk menguasai titik-titik ekonomi penting, gumamnya, lalu meremas peta itu dan memasukkannya ke dalam kantong rompi tempurnya. Ia sadar, konflik ini jauh lebih besar dari sekadar konflik etnis atau separatisme lama yang membara di Papua, ini adalah permainan catur global yang baru saja terbuka bidaknya. Tak lama kemudian, helikopter Bell milik TNI mendarat darurat di helipad buatan cepat. Asap hitam mengepul di kejauhan, sisa-sisa pertempuran masih mengendap di udara. Tim medis membawa satu prajurit yang tertembak di bahu, sementara drone intai terus menyisir area yang lebih luas. Dari udara, mereka menemukan sesuatu yang lebih ganjil, jejak pergerakan kendaraan berat di dalam hutan, padahal tak ada jalan resmi di wilayah itu. Ada yang sedang membangun sesuatu, atau mungkin, menyembunyikan sesuatu di perut hutan Papua. Saat malam mulai turun, Letkol Damar duduk di tepi jurang, memandangi cahaya jingga yang menyapu pepohonan. Pikirannya kacau, ia harus segera melaporkan ini ke pusat. Tapi lebih dari itu, ia tahu ini baru permulaan. Apa yang mereka lawan bukan hanya OPM, tapi sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, lebih licik, dan berani bermain di tanah merah Papua. Di dalam diam, ia menggenggam peluru yang diambil dari jasad OPM, peluru buatan Norwegia. Sebuah pertanda, bahwa, perang berikutnya, tak lagi soal peluru, tapi soal siapa yang berani mengendalikan bayang-bayangnya. Dan malam itu, di bawah langit Papua yang suram, para prajurit tidur dengan senapan di dada, dan pertanyaan yang membekas di kepala mereka, siapa sebenarnya yang sedang berperang melawan Indonesia. Sehari setelah baku tembak di Intan Jaya, ruangan intelijen gabungan di Timika dipenuhi ketegangan. Letkol Damar duduk bersama tim dari BAIS, BSSN, dan staf khusus Panglima. Di atas meja, tersebar dokumen hasil penggeledahan dan hard drive yang baru saja didekripsi.
Seorang analis muda dari BSSN berdiri, menunjuk layar yang menampilkan grafik transaksi digital. Kami menemukan pola aliran dana dari rekening luar negeri ke akun-akun tak dikenal di Papua, menggunakan stablecoin kripto dan platform berbasis Seychelles. Ia berhenti sejenak, menatap Damar. Totalnya, hampir 2 juta dolar AS dalam 8 bulan terakhir. Semua terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa operasi pemberontakan di pedalaman hutan Papua ternyata didanai dengan sistem keuangan yang begitu canggih. Dana itu digunakan untuk membeli senjata, alat komunikasi, dan bahkan menyewa instruktur asing. Letkol Damar mengepalkan tangan. Jadi mereka bukan lagi gerakan rakyat. Mereka sudah jadi proksi, boneka. Salah satu pejabat BAIS menambahkan, kami menduga keterlibatan jaringan intelijen swasta luar negeri, semacam PMC, Private Military Company, yang menyamar sebagai NGO atau konsultan keamanan lingkungan. Tak lama kemudian, BSSN memutar rekaman sinyal komunikasi satelit yang berhasil dipintas di sekitar wilayah Nduga dan Intan Jaya. Suara pria asing terdengar, berbicara dalam bahasa Inggris beraksen Eropa Timur, membahas pengiriman logistik, serta penyesuaian target pengeboran dan keamanan perimeter. Di bagian akhir rekaman, terdengar instruksi, "Keep the locals busy. Let them fight. We only need 6 more weeks." Kalimat itu menggantung di ruangan. Semua sadar, separatis hanyalah gangguan pengalih perhatian. Tujuan utama bukan merdeka, tapi menguasai waktu dan ruang demi eksploitasi. Letkol Damar berjalan keluar ruangan, pikirannya berputar keras. Ia menatap ke arah timur, ke balik pegunungan yang menghalangi pandangan menuju laut. Kita sedang dikurung. Darat mereka kuasai dengan separatis, laut dengan kapal asing. Udara mungkin sudah dipantau satelit mereka. Ia lalu menginstruksikan timnya untuk memeriksa kembali semua pengamatan udara dan aktivitas aneh di sekitar lokasi tambang yang tak berizin. Malam itu, drone intai TNI menangkap gambar yang mencengangkan. Di sebuah bukit terpencil yang tak pernah dihuni, terdeteksi pancaran sinyal kuat dan hangat termal dari sebuah instalasi rahasia yang tersamar oleh pepohonan dan kanopi hutan. Lokasi itu berada dekat zona larangan tambang yang ditutup sejak konflik 2019. Tapi dari gambaran termal, di sana ada aktivitas manusia dan mesin berat. Tak lama setelah drone itu melintas, sinyalnya mendadak hilang. Seolah ada perangkat jamer canggih yang melumpuhkan semua pantauan. Keesokan harinya, tim siber TNI berhasil memecahkan lock komunikasi dari perangkat satelit milik OPM. Yang mengejutkan, perangkat itu terkoneksi dengan satelit komunikasi milik negara maju yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pemerintah dan NATO. Artinya, ada kolusi atau penyalahgunaan akses oleh pihak dalam dari luar negeri. Di antara log tersebut, ada referensi terhadap operasi bernama Black Orchid, kode internal yang tak ditemukan dalam database internasional manapun. Semua petunjuk ini menunjuk pada satu hal, operasi global yang tersembunyi, melibatkan elit luar dan aktor-aktor tak resmi. Sementara para prajurit TNI terus berpatroli dan mengejar sisa-sisa kelompok OPM yang terpukul, pusat komando di Jakarta mulai menyusun skenario darurat. Ancaman ini tidak bisa diselesaikan dengan senjata saja. Ini adalah perang jaringan, informasi, dan infiltrasi. Panglima TNI sendiri dikabarkan telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas gabungan dengan mandat rahasia, menyusup, menghancurkan jaringan pendanaan, dan mengungkap siapa di balik topeng para dermawan separatis ini. Dan di tengah persiapan itu, berita baru datang dari laut, kapal nelayan di Mimika kembali melihat objek hitam menghilang di laut, diam, panjang, dan tanpa suara. Sebuah kapal selam, yang tak pernah tercatat oleh sistem radar Indonesia. Langit mendung bergelayut di atas perairan Mimika saat suara radio nelayan memecah kesunyian dermaga kecil. Bes, kami melihat benda hitam besar menyelam cepat ke arah timur laut. Tidak ada tanda kapal pendukung. Permukaan air hanya beriak kecil, tapi benda itu jelas bukan ikan atau kapal biasa. Suara di radio itu gemetar, bercampur antara bingung dan takut. Beberapa jam kemudian, laporan itu sampai di meja Komandan Gugus Tempur Laut Timur TNI AL, Laksma Arsyad. Matanya menyipit, dan tanpa ragu ia memberi perintah, kirim kri Frans Kaisiepo. Bawa sonar aktif. Kita cari tahu apa yang menyusup ke laut kita. 2 hari kemudian, kapal perang TNI AL menyisir perairan dalam senyap. Tim sonar mendeteksi keanehan, sebuah bayangan bergerak lambat di kedalaman 120 meter, tanpa identitas AIS Automatic Identification System.
Ini kapal selam kecil, ukurannya sekitar 30 meter. Tidak seperti milik negara manapun yang terdaftar di wilayah ini, lapor operator sonar. Anehnya, objek itu kadang berhenti dan melayang diam, seperti sedang mengamati atau merekam sesuatu. Tak ada suara mesin kasar, teknologi siluman jelas terlibat. Laksma Arsyad segera mengirim perintah ke Jakarta, kita punya penyusup. Bukan hanya darat, laut kita juga dijadikan tempat operasi rahasia. Di malam hari, kru Frans Kaisiepo menyalakan drone laut tak berawak, menyusup lebih dekat ke koordinat terakhir objek. Kamera bawah air memperlihatkan sesuatu yang mencengangkan, badan kapal selam itu hitam legam, tak ada nomor lambung, tak ada bendera, tapi memiliki semacam logo berbentuk anggrek hitam di sisi luarnya. Logo yang sama ditemukan dalam file Black Orchid, yang sebelumnya didekripsi oleh tim BSSN. Saat drone mencoba mendekat lebih jauh, sinyalnya mendadak terputus. Dalam sekejap, layar pemantauan berubah hitam, hanya riak air yang tersisa. Ketika pagi menjelang, sebuah benda asing mengapung di laut, potongan logam kecil dengan sensor dan chip komunikasi, diduga milik drone yang hilang. Teknisi TNI AL langsung meneliti dan menemukan bahwa chip tersebut terhubung ke satelit komersial milik perusahaan teknologi dari Singapura, yang ternyata terafiliasi dengan beberapa konsorsium pertambangan internasional. Bukti keterlibatan asing kian menguat, dan semua mulai menyadari, Laut Papua kini bukan hanya tentang sumber daya, tapi juga medan permainan intelijen bawah laut. Beberapa jam kemudian, intelijen TNI mengungkap laporan lama dari nelayan di Kepulauan Yapen dan Biak yang pernah melihat kapal hitam yang muncul sebentar di malam hari, namun diabaikan karena dianggap omong kosong. Kini, semua potongan itu menyatu. Sejak awal tahun, kapal selam tak dikenal itu telah memetakan wilayah dasar Laut Papua, mengirimkan data langsung ke luar negeri. Data batimetri, suhu, kadar logam dasar laut, semua dicuri secara senyap. Letkol Damar, yang kini ikut bergabung dalam koordinasi pusat krisis, mendapat akses ke laporan kapal selam itu. Ia menatap layar citra sonar yang membentuk siluet objek asing itu. Mereka tidak cuma menyelundupkan senjata dari laut. Mereka sedang menjajaki tambang laut dalam, di bawah wilayah kita. Saat ia menyampaikan temuannya kepada Panglima, wajah sang jenderal berubah dingin. Kalau itu benar, ini bukan lagi soal separatis atau spionase. Ini kolonialisme generasi baru. Malam itu, atas nama kedaulatan, Presiden mengeluarkan perintah eksekutif rahasia, membentuk Satuan Tugas Laut Hitam. Isinya adalah pasukan gabungan Denjaka, Kopaska, dan Satuan Cyber Intel TNI AL, dengan satu tujuan, menemukan dan menghancurkan kapal selam penyusup, serta memutus semua jaringan informasi bawah laut mereka. Operasi diberi nama, Operasi Hantu Laut. Dan di bawah permukaan Laut Papua yang tenang, sebuah perang dingin baru pun dimulai, tanpa kabar, tanpa berita, dan tanpa medali. Di atas langit malam Papua yang kelam, helikopter stealth milik TNI bergerak pelan tanpa suara, menuju pulau kecil tak berpenghuni di utara Biak. Di bawah bayang rembulan, tampak dermaga kayu tua yang sepi, namun citra satelit sebelumnya menangkap aktivitas mencurigakan. Perahu cepat bersandar pada pukul 2 dini hari selama 2 malam berturut-turut. Letkol Damar berdiri di pintu heli, mengenakan seragam hitam penuh sensor elektronik, bersama 4 anggota Denjaka bersenjata lengkap. Malam ini, kita cari siapa hantu yang kirim senjata dari utara, bisiknya dingin. Penyusupan dilakukan senyap, tak ada suara, tak ada cahaya. Pasukan menyebar dalam formasi segitiga, menyusuri semak dan reruntuhan bangunan tua. Tiba-tiba, sinyal komunikasi mereka terganggu. Letnan Raka, operator komunikasi Denjaka, berbisik di radio, kita dalam zona jamer. Ada alat aktif di sini. Seketika itu pula, suara gesekan dan langkah kaki terdengar. Tapi bukan dari mereka. Bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, dan yang mencengangkan, orang itu memakai seragam tempur mirip marinir Singapura, lengkap dengan patch hitam tanpa identitas negara. Bentrok singkat tak terhindarkan. Dalam hitungan detik, pisau dan peluru bersilangan dalam kegelapan. Salah satu penyusup berhasil dilumpuhkan, namun yang lainnya kabur ke arah laut. Ketika masker musuh dibuka, wajah Asia Timur terbuka lebar, bukan orang lokal. Di tubuhnya, ditemukan kartu akses RFID bertuliskan, Neo Extraction Project, Offshore Node 4, dan pecahan USB drive terenkripsi.
Saat data dibuka keesokan harinya, Letkol Damar nyaris tak percaya, file itu berisi peta bawah laut dan data hasil scanning tambang logam tanah jarang di wilayah Laut Papua, lengkap dengan catatan yang ditulis dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Pusat Komando di Jakarta gempar. Kepala BAIS langsung menggelar rapat darurat. Mereka bukan hanya menyelinap, mereka sudah lama menanam kaki di sini. Proyek tambang laut ini seharusnya belum tersentuh siapapun, tapi mereka sudah mapping bahkan sebelum izin eksplorasi kita keluarkan. Ternyata, hantu dari utara ini adalah bagian dari konsorsium bayangan yang beroperasi dengan sistem sel tertutup, didukung dana besar, teknologi satelit, dan perlindungan negara kuat yang tak ingin muncul ke permukaan. Letkol Damar kemudian menerima briefing rahasia. Beberapa personel intelijen Indonesia yang ditempatkan di luar negeri sebelumnya sempat melaporkan pertemuan mencurigakan antara perwakilan perusahaan tambang dari Asia dengan kelompok separatis Papua di Bangkok dan Dili. Semua dikemas rapi seperti pertemuan sosial kemanusiaan. Ternyata, itu adalah jalur barter, senjata dan logistik ditukar dengan koordinat tambang, hak kontrol wilayah, dan perlindungan saat pengangkutan. Di sisi lain, armada laut TNI kini menghadapi dilema. Kapal selam tak dikenal masih berkeliaran. Setiap kali hendak didekati, ia menghilang seperti bayangan. Salah satu kapal patroli TNI AL bahkan mengaku sempat dikunci radar oleh sistem sonar asing dari bawah laut, ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Indonesia. Mengetahui semua ini, Letkol Damar sadar, musuh mereka bukan hanya separatis dan penyusup. Ini adalah koalisi bayangan multinasional yang menjadikan Papua sebagai pion dalam konflik energi dan geopolitik Asia Tenggara. Ini bukan lagi perang senjata, ujarnya lirih kepada Raka. Ini perang melawan kekuatan yang bermain di balik layar dunia. Dan di malam yang mencekam itu, suara helikopter Denjaka kembali membelah langit, membawa satu pesan, Indonesia takkan tinggal diam meski dilawan dalam senyap. Pagi berkabut menyelimuti markas operasi gabungan di Timika ketika Letkol Damar menerima laporan tak biasa. Salah satu jalur logistik rahasia TNI untuk menyuplai pasukan di Intan Jaya ditemukan terbakar, dan lebih dari separuh logistik hilang tanpa jejak. Tak ada tanda penyergapan, tak ada bekas ledakan dari luar. Semua mengarah ke satu kesimpulan, sabotase dari dalam. Damar menatap laporan itu dengan rahang mengeras. Ada tikus di markas kita, gumamnya. Penyelidikan internal pun digelar diam-diam. Damar mempercayakan misi ini kepada Sertu Reza, seorang analis lapangan yang pernah bertugas di unit kontra intelijen. Dalam waktu 2 hari, Reza menemukan anomali, seorang perwira penghubung berpangkat kapten, bernama Kapten R, terlalu sering mengganti kartu SIM dan sempat melakukan komunikasi terenkripsi ke server luar negeri menggunakan koneksi VPN satelit. Data yang dikirim tak biasa, peta patroli, jadwal pergeseran pasukan, dan lokasi penyimpanan amunisi. Malam itu, Damar memanggil Kapten R secara tidak resmi ke ruang bawah tanah markas. Di sana, hanya ada ia, Reza, dan 2 prajurit Denjaka. Katakan siapa yang mempekerjakanmu, ucap Damar dingin. Kapten R terdiam, lalu tersenyum kecil. Kalian pikir negara ini masih bisa menang sendirian? Mereka yang di luar sana sudah terlalu kuat. Kita cuma pion. Damar menghantam meja. Berapa harga yang mereka bayar untuk pengkhianatanmu? Kapten R tak menjawab. Ia hanya menyeringai, dan beberapa menit kemudian, ia menggigit sesuatu di dalam mulutnya. Dentuman kecil terdengar. Racun sianida mikro tertanam di tambalan gigi. Mati dalam satu tarikan napas. Tubuh Kapten R tergeletak di lantai, tapi data yang ia simpan di microchip di sepatunya masih bisa diselamatkan. Saat dianalisis, isinya lebih parah dari dugaan. Ia bukan satu-satunya. Setidaknya ada 4 agen tidur lainnya yang sudah lama menyusup ke dalam struktur non-tempur TNI dan instansi sipil di Papua. Salah satunya bahkan berperan sebagai petugas kemanusiaan di NGO asing. Nama mereka dicocokkan dengan arsip intelijen, dan hasilnya mengejutkan, 3 dari mereka pernah mendapatkan pelatihan di luar negeri melalui beasiswa, lingkungan, dan resolusi konflik. Ternyata pintu masuk bagi infiltrasi. Tak butuh waktu lama, BAIS mengeluarkan perintah penangkapan senyap. Dalam satu malam, 4 target ditangkap secara simultan di Timika, Wamena, dan Jayapura. 2 melawan dan tewas.
Dari mereka ditemukan barang bukti berupa alat pelacak yang telah dipasang di kendaraan TNI, mikrofon tersembunyi di ruang rapat, dan, yang paling mencengangkan, blueprint lengkap jalur tambang bawah tanah yang belum pernah diumumkan secara publik. Informasi itu bocor entah sejak kapan. Panglima TNI marah besar. Dalam rapat terbatas, ia menyatakan, ini bukan lagi misi pengamanan. Ini operasi penyucian. Kita disusupi, dipermainkan, dan dijadikan pangkalan perang ekonomi asing. Dari atas hingga akar, kita bersihkan. Letkol Damar yang kini menyadari skala perang ini lebih dari sekadar fisik, menggelar briefing terakhir kepada tim elit gabungan Denjaka dan Kopaska. Kita tidak hanya berburu separatis. Kita memburu bayangan. Dan kali ini, kita masuk ke sarang mereka. Dan jauh di hutan utara Intan Jaya, drone TNI merekam sesuatu yang membekukan darah. Sebuah konvoi kecil tengah bergerak ke arah kamp rahasia. Di depannya, sebuah kendaraan berat bertuliskan logo asing, dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap. Di antara mereka, berdiri sosok berpakaian preman dengan wajah familiar, mantan perwira Indonesia yang menghilang 5 tahun lalu, kini berdiri di sisi musuh. Langit Papua berwarna tembaga saat fajar menyingsing di hari yang menjadi penentu. Di kedalaman hutan Intan Jaya, 42 prajurit elit gabungan Denjaka, Kopaska, dan Batalion Intai para amfibi bersiap dalam senyap. Semua peralatan tempur tanpa identitas. Tak ada lambang negara, tak ada pangkat, hanya misi. Di hadapan mereka, tersembunyi di lembah terjal yang disamarkan pepohonan, berdiri kamp bayangan, fasilitas rahasia yang menjadi pusat operasi gabungan OPM, penyelundup senjata, dan agen asing. Disinilah semuanya bermuara. Letkol Damar berdiri di ujung barisan, matanya mengunci pada citra satelit terbaru. Sasarannya ada di tengah, bangunan dengan antena parabola hitam. Di sana mereka menyimpan server data dan koordinasi global. Prioritas, lumpuhkan, curi data, dan keluar hidup-hidup. Tapi jika perlu, kita bakar semua. Tak ada yang menjawab, tak perlu. Semua sudah siap bertarung tanpa nama, tanpa berita utama. Saat matahari mulai menembus kabut, tembakan pertama meledak, senyap tapi mematikan. Satu persatu penjaga kamp dijatuhkan oleh sniper Denjaka dari ketinggian. Pasukan menyusup dari 3 arah, meledakkan barikade, dan menyerbu pusat komando. Di dalamnya, pasukan elit musuh bersenjata canggih melawan dengan brutal. Kontak tembak berlangsung sengit, granat kejut, peluru penembus baja, bahkan drone kecil bersenjata dikerahkan. Darah mengalir di tanah yang selama ini sunyi. Di tengah kekacauan, Letkol Damar dan Sertu Reza menerobos ruang server. Dengan alat pemecah sandi milik Bais, mereka mengunduh isi seluruh sistem, ribuan file berisi bukti keterlibatan perusahaan asing, dokumen rahasia tambang laut dalam, koordinat operasi kapal selam, bahkan komunikasi antara elit politik luar negeri dengan tokoh separatis Papua. Dunia tak pernah tahu seberapa besar permainan ini, sampai kini. Namun saat mereka bersiap kabur, sosok yang selama ini menghantui Damar muncul dari balik asap, Mayor Arwan, mantan perwira TNI yang menghilang 5 tahun lalu dan kini menjadi pimpinan keamanan kamp bayangan. Kau pikir Indonesia masih bisa berdiri sendiri di dunia yang dikuasai korporasi dan algoritma? Ucapnya sambil mengacungkan senjata. Pertempuran jarak dekat pun pecah, brutal, diam, dan penuh luka. Damar akhirnya berhasil melumpuhkannya, tapi tak tanpa harga. Reza terkena serpihan granat dan tak bangun lagi. Kau pulang duluan, sahabat, bisik Damar sambil menatap tubuh Reza yang diam. Helikopter TNI menjemput mereka dari zona ekstraksi. Di bawah, kamp bayangan telah dibakar habis. Tak ada bukti fisik yang tertinggal, hanya rekaman dan data yang akan membuka mata banyak pihak. Setibanya di Jakarta, Letkol Damar menyerahkan data itu langsung ke Panglima dan Presiden. Ini bukan lagi perang gerilya. Ini perang informasi, ekonomi, dan kedaulatan. Dan kita baru saja memenangkan satu babak. Beberapa hari kemudian, dunia internasional diguncang. Bocoran data dari Papua muncul di forum diplomatik, perusahaan-perusahaan besar ditarik keluar, penyelidikan PBB dibuka, dan dukungan asing terhadap separatisme di Papua mulai runtuh. Indonesia berdiri lebih tegak, tak dengan ancaman, tapi dengan bukti. Dan di tengah semua itu, para prajurit yang kembali ke markas tidak dijemput upacara. Tidak ada penghargaan resmi, tapi bagi mereka, itu tak penting. Karena mereka tahu, kadang, untuk menjaga negara tetap utuh,
kau harus bertarung dalam bayangan, dan menghilang seperti hantu.